Ya, salam, selamat malam. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang menjadi kekuatan kami, Allah Roh Kudus yang selalu menguatkan kami. Izinkan malam ini kami mau belajar firman-Mu. Beri hikmat, bijaksana, kemampuan, sehingga menjadi rema dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan memberi sebuah judul firman Tuhan pada malam hari ini yang menjadi topik kita, yaitu Injil Kekuatan Allah yang Menyelamatkan. Ya, kita ambil dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu ilustrasi. Bayangkan misalnya seorang petugas pemadam kebakaran ini menyelamatkan anak kita yang masih kecil dari kebakaran gedung. Dia mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan seorang anak, atau itu anak kita. Pasti saya yakin dia akan menceritakan bagaimana sang pemadam kebakaran itu menyelamatkan anaknya yang begitu luar biasa. Dan saya yakin keluarga anak itu akan berhutang nyawa kepada pemadam kebakaran itu. Kita sebagai orang percaya, pengikut Yesus, terasakan bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus sudah memberi nyawanya untuk kita selamat, untuk masuk dalam kerajaan kekal. Nah, coba kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal 16 ayat 17. Saya baca dan teman-teman, Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17 berbunyi demikian. Kata Rasul Paulus, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Sekali lagi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini yang menjadi sebuah topik kita yang akan kita renungkan pada malam hari ini, sehingga menjadi rema dan kekuatan dalam hidup kita. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17, kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, ada 3 kebenaran bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang pertama, keberanian Rasul Paulus memberitakan Injil keselamatan. Jadi yang pertama, yang menjadi kebenaran yang pertama, kita memiliki keberanian. Seperti Rasul Paulus memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Di dalam Roma pasal 1:16 jelas dikatakan di situ. Nah, karena keyakinan kokoh akan Injil keselamatan itu, Rasul Paulus tidak malu memberitakan Injil di tengah-tengah dunia yang pada saat itu, ya, di zaman Rasul Paulus itu dikuasai oleh kerajaan Romawi yang penuh dengan penindasan, yang penuh dengan pengajaran filsafat dunia yang masif dan membingungkan. Tetapi Rasul Paulus punya sebuah kekuatan dan keyakinan yang kokoh bahwa dalam Injil, kata Rasul Paulus, ada kalimat yang menunjukkan sikap percaya yang kokoh. Di dalam Injil ada kekuatan ilahi. Maka kekuatan ilahi itu akan membuat kita, dan Rasul Paulus berkata, dia berani. Nah, sebagai pengikut Yesus, sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak pernah takut akan dunia ini. Karena ada kekuatan ilahi yang terus menopang kita untuk memberitakan Injil. Dan saya yakin Injil tidak akan ditolak. Karena Injil itu adalah ada kasih yang menyelamatkan. Injil itu adalah kasih. Kasih itu adalah Allah. Kita memberitakan kasih Allah yang begitu luar biasa kepada setiap umat manusia. Dan ditawarkan sebuah garansi kebenaran yang menyelamatkan dirinya. Tapi kalau seandainya dia tidak menerima, itu adalah pilihannya.
Nah, Rasul Paulus bertugas dan terus memberitakan Injil dengan berani karena dia sudah menerima Injil itu sebagai kekuatan yang menyelamatkan. Sehingga dia punya sebuah keberanian yang teguh dan kokoh tanpa ragu dan gentar. Dia memberitakan Injil di tengah-tengah dunia, yaitu zaman Romawi yang kejam. Karena di zaman Romawi dulu, biasa kalau tidak sesuai aturan, itu pasti hukumannya penggal, ya, itu dan hukuman mati. Tapi Rasul Paulus, dia punya sebuah kekuatan ilahi untuk memberitakan Injil. Karena manusia membutuhkan Injil itu. Bagaimana dengan saya dan Anda? Apa saudara punya keberanian? Saya yakin dan percaya hari ini saya memberitakan firman Tuhan. Saya berani dengan mempertaruhkan segala nyawa, hidup, tubuh, memberitakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Dia menawarkan dan memberitakan. Tugas kita memberitakan. Orang menerima, puji Tuhan. Orang menolak, itu juga nggak ada masalah. Tapi kita harus berani. Jangan malu untuk memberitakan Injil. Jangan malu memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan malu mengakui dirimu bahwa engkau adalah pengikut Yesus, pengikut Tuhan yang menyelamatkan. Apa buktinya? Engkau sudah dipelihara dan memberikan damai sejahtera, kekuatan, pengampunan, dan pengharapan dan kasih dalam hidup kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Injil adalah kekuatan Allah. Yang pertama, Rasul Paulus mengajarkan kita di sana ada keberanian. Nah, yang kedua, Injil adalah kekuatan Allah. Rasul Paulus berkata, selain ada keberanian, juga ada kuasa di sana. Nah, banyak orang lupa. Injil itu kekuatan. Injil itu adalah ada kuasa. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16b, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ini di sana ada kekuatan. Ya, kalau dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, ada kekuatan, ada kuasa, ada dunamis, ada dinamit, yang artinya kuasa, ada kekuatan. Jadi Injil itu selain tadi yang pertama saya katakan itu adalah keberanian kepada kita sebagai penerima Injil itu, tapi Injil itu sendiri akan memberikan kuasa di dalam kehidupan kita. Ya, kuasa di dalam kehidupan kita. Injil bukan hanya sekedar berita informasi biasa. Dia bukan hanya sebuah berita yang biasa-biasa saja, tapi dia adalah kabar baik yang saat diterima orang itu, dia memiliki keberanian. Saat diterima Injil itu, dia memiliki kekuatan dinamis. Dan dia yakin dan percaya bahwa Allah yang menyelamatkan. Jadi keselamatan bukan hasil dari kekuatan dan usaha manusia. Karena firman Tuhan berkata, tapi oleh karena kuasa ilahi. Ada kekuatan kuasa ilahi yang diberikan kepada kita. Oleh karena kita beriman dan menerima Injil itu. Ada kekuatan dan bukan usaha manusia, tetapi keselamatan adalah karya Allah melalui pengorbanan Kristus Yesus yang berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, yaitu dosa Anda dan saya. Nah, melalui Kristus ada pengampunan, ada sebuah kuasa, ada hidup yang kekal. Dan bila kita mau datang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat, Dia akan memberikan kuasa, Dia akan membenarkan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Dia akan menyelamatkan kita. Bahkan dia katakan sana yang diselamatkan pertama-tama orang Yahudi. Dia memulai dari sentralistik bahwa Injil keselamatan itu diberikan kepada orang Yahudi sebagai sentralistik. Karena Yahudi itu adalah sebuah suku pilihan Tuhan. Dan di sana yang berasal Bapa Abraham dan keturunan-keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan memberikan sebuah sentra. Dan kemudian dia berkata orang-orang Yunani juga diberikan kesempatan semua. Bahkan dia katakan semua orang di penjuru dunia diberi kesempatan untuk menerima Injil itu. Dan saat dia menerima Injil itu, dia berani dan dia memiliki kuasa ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Jadi di sini kita diingatkan bahwa setiap orang membutuhkan Injil keselamatan. Itu teman-teman. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Dan saya merasa bahwa setiap hidup saya itu penuh dengan mujizat, penuh dengan kekuatan ilahi. Saya tahu akal, logika, dan hati, kekuatan itu memang kita perlukan.
Tetapi itu semua berlaku dan berjalan oleh karena ada sebuah kekuatan ilahi yang mendorong kita ke sebuah tujuan ilahi sehingga kita berani, percaya diri, dinamis, dan kita memiliki keberanian untuk memberitakan Injil, dan kita memiliki otoritas untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Karena Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita sebagai umat yang percaya. Yang pertama, Injil adalah kekuatan Allah. Dia akan memberikan keberanian kepada Anda dan saya. Dan yang kedua, dia akan memberikan kuasa otoritas untuk hidup di dunia ini. Kuasa untuk bisa menikmati dunia ini, yaitu damai sejahtera. Kuasa untuk menceritakan dan menegakkan kebenaran. Kuasa untuk menyembuhkan. Kuasa, segala kuasa diberikan. Karena kata firman Tuhan, engkau akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Karena Anda dan saya sudah menerima Injil itu. Yang ketiga, kenapa Injil adalah kekuatan Allah? Yang pertama, ada keberanian. Yang kedua, ada kuasa ilahi. Dan yang ketiga, Injil itu ada kebenaran yang menyelamatkan berdasarkan iman. Di dalam Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang hidup di dunia tanpa iman, tanpa kebenaran Allah, maka hidupnya tidak memiliki arah. Hidup manusia tanpa kebenaran Allah, maka hidupnya menjadi gundah gulana, sepi. Tanpa kebenaran Allah, hidup manusia menjadi hidup yang sia-sia dan tidak berarti, kata pengkhotbah. Kata pengkhotbah, semuanya sia-sia seperti menjaring angin. Tetapi di dalam pasal 12, takut akan Tuhan. Ada kebenaran Allah, ada Injil di sana, maka semua bernilai dan bermanfaat. Kata kalimat sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah ini kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya Yunani, dikaiosne theo. Ada dikaiosne theo. Artinya ada kebenaran Allah. Tidak ada yang menyatakan kebenaran manusia. Kebenaran manusia itu relatif. Tapi kebenaran Tuhan itu absolut. Nah, waktu kita menerima kebenaran Allah, yang kita tahu dari kabar baik, dari Injil kebenaran, maka kita memiliki kebenaran-kebenaran ilahi. Kebenaran dari Allah yang mengarahkan, menuntun hidup kita, hidup di dalam dunia ini. Banyak orang hidupnya tidak dituntun oleh kebenaran, tapi dituntun oleh situasi dunia, dituntut oleh tradisi dunia, dituntut oleh akal dunia. Tetapi saya tidak mengatakan akal, adat itu tidak penting, tidak. Tetapi ada kebenaran-kebenaran di dalam Allah yang kemudian tidak melebihi dari semua akal manusia, logika, dan ilmu pengetahuan. Karena kebenaran Allah, ia adalah sumber dari pengetahuan. Ia adalah sumber daripada tradisi. Ia adalah sumber dari seluruh kejadian di atas dunia ini. Karena Injil adalah Injil yang menyelamatkan. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan yang akhir. Siapa dia? Injil kebenaran itu? Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita memiliki dasar Injil kebenaran, ada dasarnya, saya yakin dan percaya Injil itu akan menyelamatkan karena ada kebenaran Allah di dalamnya. Ada kebenaran yang absolut, ada kebenaran yang teosentris di dalamnya, bukan antroposentris. Tentu itu menjadi sebuah keyakinan percaya diri kita. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4b dia berkata, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Nah, firman Tuhan menunjukkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa kita ditopang oleh iman. Dalam konteks Habakuk, umat Allah diperintahkan untuk percaya kepada janji Tuhan. Nah, hari ini, di zaman anugerah ini, Tuhan perintahkan kita untuk percaya kepada Injil yang menjadi kekuatan Allah. Iman itu merupakan sebuah pintu masuk untuk kita memulai. Ada sebuah kebenaran Allah di dalam Injil adalah kekuatan Allah. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, dia berkata,
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupi yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini, kata Rasul Paulus, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu sangat jelas. Rasul Paulus menerima dan memberitakannya dengan luar biasa. Malam hari ini kita menyimpulkan dan kita menerima sebuah rema dalam hidup kita bahwa kebenaran tentang Injil yang menyelamatkan adalah Injil kekuatan Allah. Yang pertama, kenapa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan? Yang pertama, karena Injil itu memberikan keberanian kepada Anda dan saya. Yang kedua, karena Injil adalah kekuatan Allah itu, dia memberikan kuasa ilahi kepada Anda dan saya untuk melakukan perkara-perkara luar biasa di dalam dunia ini untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, Injil adalah kekuatan Allah karena di dalam Injil ada kebenaran absolut Allah yang sudah diberikan di dalam nama Tuhan Yesus yang menuntun kita untuk hidup di akhir zaman sampai kita kembali kepadanya. Nah, itulah yang menjadi perenungan kita. Mari saudara-saudari, teman-teman, percaya kepada Injil kekuatan Allah. Injil memanggil Anda untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia akan memberikan keberanian kepada Anda. Dia akan memberikan kuasa ilahi kepada Anda. Dan dia akan memberikan kebenaran absolut untuk bisa hidup di dalam dunia ini. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau baik, sangat baik. Karena Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa. Kami tahu ada satu hikmat Tuhan yang kami dapat di sana, bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kami tahu di dalam Injil kekuatan Allah itu ada keberanian. Ada keberanian dari Tuhan, ada kuasa ilahi yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ada kebenaran absolut yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami mau terima itu Tuhan. Dan kami mau terapkan dalam hidup kami, di keluarga, di kantor, di rumah, dimanapun kami berada. Sehingga kami menjadi garam dan terang untuk menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil. Demikian firman Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih.